Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Fadil Akbar dengan NPM 202314500731. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anco serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya yakin ini akan memberikan wawasan baru bagi kita semua, dan saya harap melalui video ini Anda semua dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang dari epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menyaksikan. Definisi epistemologi. Epistemologi, serapan dari Belanda. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliput pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang, lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Persoalan-persoalan dalam epistemologi. Bagaimana sih manusia dapat mengetahui sesuatu? Dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh? Bagaimanakah validasi pengetahuan a priori, pengetahuan pra-pengalaman, dengan pengetahuan a posteriori, pengetahuan purna pengalaman? Epistemologi menurut beberapa ahli, yang pertama, Jujun S. Sumantri, mengungkapkan pendapat bahwa arti dari epistemologi merupakan cara berpikir manusia dalam menentukan dan juga mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam di dalam diri seseorang, misalnya kemampuan indera, intuisi, dan juga rasio. Yang kedua, Anton Becker. Anton Becker mengungkapkan epistemologi merupakan cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Yang ketiga, Abdul Munir Mulkan. Menurut Abdul Munir Mulkan, epistemologi merupakan segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Objek epistemologi, menurut Jujun S. Suryasumatri, berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak ketara sama sekali. Tujuan epistemologi. Menurut Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukan hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu? Tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendatipun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi ini adalah metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.
Metode ilmiah ini merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia, dari filsafat dan ilmu murni sampai ilmu sosial. Epistemologi dari masyarakatlah yang memberikan kesatuan dan koherensi pada tubuh. Ilmu-ilmu mereka itu suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kritis dari ilmu-ilmu dipandang, dari keyakinan dan kepercayaan dan sistem nilai mereka. Epistemologilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara karena didukung oleh penguasa dan bahkan pengembangan epistemologi. Tidak ada bangsa yang pandai merekayasa fenomena alam, sehingga kemajuan sains dan teknologi tanpa didukung oleh kemajuan epistemologi. Kesimpulan, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat sumber ruang lingkup, validitas, dan kebenaran pengetahuan. Fokus utamanya adalah bagaimana manusia mengetahui sesuatu, sumber pengetahuan dan validasi pengetahuan a priori dan a posteriori. Para ahli menggarisbawahi pentingnya berbagai metode dan sumber dalam memperoleh pengetahuan. Ruang lingkupnya mencakup hakikat, sumber daya, dan validasi pengetahuan. Objek epistemologi adalah proses memperoleh pengetahuan. Tujuan utamanya adalah menemukan syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk mengetahui dengan landasan pada metode ilmiah. Epistemologi berpengaruh signifikan terhadap kemajuan sains dan teknologi dalam perbedaan manusia. Itulah presentasi saya tentang epistemologi. Sebagai landasan pengembangan ilmu, terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Saya akan senang untuk menjawabnya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.